Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan ini saya akan memberikan materi mansubatul asma. Mansubatul asma adalah isim-isim yang nasab. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mabni dan mu'rab. Kalimah itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Huruf mabni semuanya. Ya. Untuk isim yang mabni itu adalah yang sudah antum hafal. Ada 10 itu. Ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Isim mufrad yang ada yang ghairu munsharif, ya. Kemudian jamak taksir ghairu munsharif. Kemudian ada asmaul khamsah. Baru ada isim mufrad yang akhirannya huruf ilat, yaitu isim mangkus dan isim maksur. Ada 10. Nah, itu semuanya mu'rab. Ya. Sedangkan yang mabni itu adalah isim-isim yang tidak berubah, seperti isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan itu sudah lewat penjelasannya di bahasa Arab sebelumnya. Adapun fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu adalah fi'il madi, fi'il amar. Kemudian yang mabni juga adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid dan fi'il mudhari yang bertemu dengan nun jamak muannas atau nun niswah. Yang mu'rab, fi'il yang mu'rab yang mana? Fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari yang lainnya, ya. Berarti yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Kalau huruf bagaimana? Huruf mabni semuanya. Baik. Sekarang macam-macam i'rab dan macam-macam mabni. Mabni itu ada 4. Ada mabni fathah, mabni kasroh, mabni dhammah, mabni sukun. Ya. Tidak ada yang mabni dengan huruf. Sekarang i'rab bagaimana? I'rab juga sama. I'rab itu ada 4 macam. I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm, i'rab jer, i'rab jazm. Ya. Yang bisa i'rab rafa dan i'rab nasab itu adalah fi'il dan huruf. Nah, ingat, mohon maaf, fi'il dan isim. Nah, huruf tidak bisa ya. Kemudian yang bisa i'rab jar itu hanya isim saja. Yang khusus i'rab jazm hanya fi'il saja. Nah, jadi di antara isim dan fi'il sudah jelas pembagiannya, tidak usah bertukar ya. Jadi yang bisa rofa dan nasab itu isim dan fi'il sama-sama bisa rofa, bisa nasab. Nah, sedangkan yang bisa jazm itu hanya fi'il. Yang bisa i'rab jar itu hanya isim. Baik. Kesempatan ini berarti mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Berarti kita membicarakan isim-isim yang nasab. Isim yang mana? Berarti bisa yang mabni, bisa yang mu'rab. Cuman posisinya dia nasab. Baik. Posisinya nasab, yang i'rabnya nasab, isim-isim itu apa? Ada isim yang mu'rab tadi ada yang 10. Mufrad, mudzakkar, musanna atau tasniyah. Kemudian jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, ada isim mufrad ghairu munsharif, ada jamak taksir ghairu munsharif, isim mangkus, isim maksur, ada asmaul khamsah, itu bisa masuk pada isim yang nasab ini. Begitu juga isim dhamir, isim isyarah bisa juga, cuman tidak disebut isim nasab tapi fi mahalli nasbin, pada posisi isim yang nasab gitu ya. Baik, berikutnya ini. Silahkan dihafal ini rumus ya. Mansubatul asma ini rumus. Saya dapatkan juga dari Ustadz saya di Setail, Ustadz Abdul Khalik, rumus ini. Silahkan dihafalkan ya. Baik, saya baca dulu rumusnya. Ma'ahbih. Silahkan diulangi. Semuanya. Ma'ahbih. Ma'ahbi Mutlak li ajli. Qabla li ajali
tamhadho tamhadho tamhadu musmuna ismu inna khobaru kana tawabi naat maktuf taukid badal. Baik, silakan dimatikan semuanya. Saya baca supaya antum bisa mengulang-ulang ya. Ma'ah bih mutlaq li ajli tamhadhu musmuna isim inna khabaru kana tawabi. Tawabi itu ada 4, naat atof taukid badal atau naat maktuf taukid badal. Saya ulangi, ma'ah bih mutlaq li ajli tamhadhu musmuna isim inna khabaru kana tawabi. Naat maktuf taukid badal. Jadi bisa menjam ma'ah bih mutlaq li ajli tamhadho musmuna isim inna khabaru kana tawabi ya. Ini namanya mansubatul asma. Rumusnya begini. Baik, saya mulai. Ma'ah. Ma'ah ini adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang bertempat sesudah wawu. Wawu ini mempunyai arti ma'iyah. Artinya beserta. Ya. Wawu ma'iyah yang menerangkan pekerjaan bersama pekerjaan yang lain. Tanda-tanda wawu ma'iyah, kalau ada wawu bertempat di antara isim 2, dan isim 2 itu tidak mungkin dapat berkumpul, itu wawunya disebut wawu ma'iyah. Contoh, mata Zaidun wa tulu asyamsi. Ini ada Zaidun wa tulu asyamsi dan tulu asyamsi. Ya, ada Zaidun, ada tulu asyamsi. Zaidun dengan tulu asyamsi ini tidak mungkin berkumpul karena tidak ada hubungan Zaid dan tulu asyamsi kan terbitnya matahari. Maka wawunya itu disebut dengan wawu ma'iyah, sehingga isim setelah wawu ma'iyah ini disebut maf'ul ma'ah. Mata Zaidun, Zaid meninggal. Wa tulu asyamsi, beserta munculnya matahari ya. Jadi Zaid meninggal pada waktu atau misalnya isim dohir ya. Kalau isim dohir bukan wawu ma'iyah, contoh misalnya kumtu wa Zaidan. Kumtu saya berdiri kan. Tu itu saya. Saya masih mungkin berkumpul dengan Zaid karena sama-sama manusia kan. Maka wawunya bukan wawu atof. Ya itu namanya tidak boleh, maka bukan wawu atof tapi disebut wawu ma'iyah, sehingga Zaidan kan saya tidak mungkin saya berkumpul dengan Zaid, itu tidak mungkin kumpul berdiri maksudnya ya. Kumtu saya berdiri wa Zaidan, dan tapi itu bukan wawu atof ya. Baik, itu namanya maf'ul ma'ah. Sekarang maf'ul bih. Bih di situ adalah maf'ul bih. Maf'ul bih seperti yang antum pahami, maf'ul bih itu adalah objek. Antum sering bilang maf'ul bih adalah objek, orang atau isim yang dikenai oleh apa? Oleh fi'il. Tapi fi'ilnya syaratnya bukan fi'il majhul. Fi'ilnya adalah fi'il maklum. Kalau fi'il majhul, kayak tidak bisa. Yang dikenai itu bukan maf'ul bih, tetapi namanya pengganti fa'il. Yang dikenai itu adalah pengganti fa'il, bukan maf'ul bih ya. Jadi itulah bih
ya. Bih adalah maf'ul bih, objek ya. Insyaallah tahu sudah. Posisinya ya sama dengan fa'il itulah. Artinya isim setelah fa'il. Mutlak. Baik, sekarang mutlak. Mutlak itu adalah kalau antum apa ya, maf'ul mutlak itu maf'ul yang menguatkan ini, menguatkan Masya Allah sudah mau tuhur ya. Sholah. Gimana? Dilanjutkan ya? Ya. Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak itu dia menguatkan misalnya seperti sholaitu sholatan, dia menggunakan masdar ya. Maka sering orang tidak menyebut maf'ul mutlak tetapi masdar gitu ya. Masdar adalah maf'ul mutlak itu ya. Jadi masdar itu ada dua macam, ada masdar lafzi dan ada masdar maknawi. Masdar lafzi itu kalau masdar yang lafadznya sama dengan fiilnya itu, amilnya itu. Contoh misalnya ya, doroba gulamun, seorang pemuda memukul al-kalbah. Al-kalbah itu maf'ul bihnya dorban. Nah, ini namanya maf'ul mutlak, ya, masdarnya lafzi. Tapi kalau masdar maknawi, yang kedua, masdar maknawi itu masdar yang lafadznya tidak sama dengan amilnya, tapi maknanya sama dengan amilnya. Lafadznya tidak sama, tapi amilnya sama. Contoh misalnya jalastu qu'udan. Nah, isim setelah fi'il ya. Jalastu, saya duduk, qu'udan dengan cara duduk ya, dengan duduk betulan ya. Itu namanya maf'ul mutlak. Jadi ada beberapa menyebut bukan maf'ul mutlak tapi menyebut masdar. Baik. Berikutnya li'ajlih. Li'ajlih ini ada yang menyebut dengan maf'ul lah. Maf'ul lahu ya. Ada juga yang menyebut maf'ul min ajlih ya. Apa maf'ul li'ajlih itu? Yaitu isim yang dibaca nasab yang menerangkan sebab terjadinya pekerjaan. Dengan syarat pertama harus dari siwat masdar, sama dari siwat masdar. Yang kedua, waktunya harus sama dengan waktunya amil, artinya fi'il fa'il itu. Karena maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul ma'ah ini berhubungan dengan amil yaitu fi'il ya. Terus yang ketiga, fa'ilnya harus sama dengan fa'ilnya amil. Contoh, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyata imlaq itu menjadi maf'ul li ajlih ya. Khasyata imlaq. Wala taqtulu, janganlah kalian membunuh auladakum. Auladakum ini maf'ul bih. Ya. Khasyata imlaq ini menerangkan sebab. Nah, sebab terjadinya pekerjaan. Di sini pekerjaannya adalah taktulu. Janganlah kamu membunuh. Nah, sebab terjadinya kamu bunuh itu khasyata imlak. Karena takut kekurangan, takut miskin. Begitu ya. Nah, dibunuh anaknya karena takut tidak punya makanan untuk diberikan misalnya. Nah, ini maf'ul li ajlih namanya. Atau orang menyebut, ada ulama beberapa menyebut maf'ul min ajlih. Ada juga sebagian menyebut maf'ul lahu atau maf'ul lah. Nah, itu namanya maf'ul ya. Jadi keempat ini berhubungan dengan fi'il tadi ya. Berhubungan dengan fi'il. Maf'ul ma'ah, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih. Ya, ini berhubungan dengan fi'il tadi ya. Baik, saya akan lanjutkan. Sekarang tam. Tam di situ adalah tamyiz. Rumus tam itu untuk tamyiz. Ma'ah bih mutlak li ajlih
tam. Nah, tam ini adalah tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan satu, zat yang samar. Tamyiz itu menerangkan zat yang samar. Dua, menerangkan nisbah yang samar. Menerangkan zat yang samar itu ada 4. Nah, satu misalnya nama-nama bilangan. Contoh, malaktu tis'ina. Nah, malaktu tis'ina. Nah, ini kan samar ini. Saya memiliki 70. 70 ini samar. Nakjatan. Nah, ini menerangkan tis'ina. 70 apa? Maka kita tidak boleh menyebut berapa harganya? 1000. 1000 apa? Rubiyatan. Nah, jadi jelas ya, itu tamyiz menerangkan adat tadi. Atau yang kedua, kan tadi ada 4 yang samar itu. Asma'ul miqdar. Nama-nama timbangan atau takaran atau ukuran. Contohnya, ishtaro itu kofizan. Nah, kofizan, misalnya kalau beras itu satu gantang ya, ada satu gantang, ukuran segantang, 2 gantang ya. Ada nyanyiannya itu, segantang 2 gantang, ya, ada nyanyiannya ya. Atau misalnya ukuran tanah itu ada namanya shibron ya. Ada ukuran apa itu? Buron itu. Kofizan itu ukurannya buron. Atau ada kalau kita zakat itu ada ukuran mud ya. Nah itu tamyiz, menerangkan ukuran samar gitu ya. Atau yang ketiga syibhul mikdar, menyerupai mikdar. Menyerupai ukuran, menyerupai timbangan, menyerupai takaran. Kalau termasuk timbangan misalnya 1 kilo. Kilo itu apa? Kilogram apa kilometer gitu ya. Nah itu tamyiz. Nah. Yang ketiga ini menyerupai mikdar. Contoh, misqala dzarrah, dzarratin khairan ya. Khairan itu lafaz khairan itu disebut tamyiz karena dia menyerupai misqala dzarrah tadi. Ya, misqala dzarrah. Apa ya? Misqala dzarrah itu sekecil partikel gitu ya, dzarrah. Atau yang keempat, far'un, bagian dari tamyiz. Misalnya, hadza babun sajan. Sajan itu bagian dari tamyiz, bagian dari bab. Bagian dari babun, bagian dari pintu. Ya, babun sajan ya. Yang kedua, nisbah yang samar. Kalau tadi zat yang samar, dibaca nasab karena menerangkan zat yang samar. Yang kedua, menerangkan nisbah yang samar. Nisbah yang samar yang bagaimana? Contohnya, wasta'ala ar-ra'su syaiba. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Jadi syaiba ini menjadi tamyiz yaitu nisbah dari ar-ra'su. Ya, dinisbatkan kepada ar-ra'su. Ar-ra'su itu kan kepala ya. Kepala, tapi yang dimaksud kepala syaiba di situ uban kan bukan kepalanya, apanya? Rambutnya. Maka wasta'ala ar-ra'su ini fi'il fa'il, syaiba ini tamyiz. Ya. Baik, itu tam. Yaitu rumus tam itu untuk tamyiz. Sekarang halah. Tamhadhoh ya. Ha itu adalah hal. Hal kalau tamyiz tadi isim dibaca nasab karena menerangkan zat yang samar atau nisbah yang samar ya. Sekarang ha ini adalah hal. Hal apa itu hal? Hal berarti ada sahibul hal. Sahibul hal itu pemilik hal. Tidak boleh dari isim nakirah. Kecuali kalau ada pengecualian ya. Seperti yang diterangkan ya ada pengecualian baru itu bisa menjadi hal ya. Tapi kalau ya memang tidak boleh isim nakirah, harus isim ma'rifah, sahibul halnya ya. Sahibul halnya itu tidak boleh isim nakirah ya. Hal itu apa sih? Hal itu ada yang terdiri dari bermacam-macam satu. Ada hal itu terdiri dari jumlah fi'il fa'il. Atau ada hal itu terdiri dari jumlah mubtada khobar. Ya. Nah, kita kan paham ya.
Kalau mubtada itu kan itu harus terdiri dari isim ma'rifah. Itu kalau yang pertama ya. Nah, tapi kalau dia terdiri dari isim nakiroh, maka dia ada di pembahasan sebelumnya ya. Mubtada kalau dia isim nakiroh maka harus di belakang, bertempat di belakang, dan khobarnya itu dari jar majrur. Ada bentuknya khobarnya dari jar majrur. Kalau mubtada'nya isim nakiro, di belakang juga khobarnya itu dzaraf atau mudhof ilaih. Isim nakiro boleh di depan, tetapi harus dimulai dengan didahului istifham, pertanyaan seperti ma. Misalnya hal waladun hadirun, apakah seorang anak laki-laki hadir misalnya. Atau boleh di depan isim nakiro, tapi kalau disifati misalnya. Ini sudah berlewat ya penjelasannya, atau dimudhofkan. Nah, kita tidak membahas itu ya, kita membahas hal. Hal ini dari jumlah fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah atau mubtada khobar, berarti jumlah ismi ya. Syaratnya harus jumlah khobariyah. Ini yang makanya ada kaitannya dengan mubtada khobar ini tadi ya. Contohnya misalnya ya, bertempat sesudah isim ma'rifah jelas ya, harus disambung dengan waw dan domir ya. Contohnya misalnya dalam ayat Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kharaju min diyarihim. Kharaju min diyarihim. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka, wahum ulufun. Wahum ulufun itu kan mubtada dan khobar. Hum ulufun ya. Ini menjadi hal. Sama juga seperti ini, lain akalahu dzibu wa nahnu usbatun. Jadi dimulai dengan waw itu, waw saja atau domir. Wa nahnu, wahum ya. Wahum waw dan domir ya. Waw dan domir, wahum itu hal. Syaratnya gitu kalau jumlah fi'il fa'il atau mubtada khobar. Yang kedua, hal itu terdiri dari syibhul jumlah. Syibhul jumlah berarti bisa mudhof ilaih atau huruf jar dan isimnya, isim majrur, jar majrur. Syaratnya harus bertempat sesudah isim ma'rifah. Yang kedua harus mu'allaq, harus berhubungan dengan lafadz yang tersimpan dengan arti tersimpan, istaqarra ya. Contohnya, ra'aitu al-hilalah, saya melihat bulan. Nah, ada hal bainas sahabi, ya, itu berarti bainas sahabi ini adalah hal keadaan ya ikhwan sekalian. Kalau ada hal yang terdiri dari isim ma'rifah, maka itu harus ditakwil nakiroh. Contoh misalnya jaa zaidun datang Zaid wahdahu ya, harus ditakwil nakiroh ya. Sendirian ya. Wahdahu di situ munfaridan, sendirian, ditakwil nakirah. Kalau ada hal yang terdiri dari isim jamid, nah isim jamid ini isim yang tidak bisa ditasrif itu ya, tidak punya kiasan, maka harus ditakwil dengan mustaq. Contoh misalnya bi'tuhu, saya menjual barang yadan biyadin. Artinya takwilnya mutaqabidaini. Yadan biyadin itu takwilnya adalah saling menerima, saling memberi ya. Itu yadan itu isim jamid, tidak ada fiilnya kan, tidak bisa ditasrif ya. Tidak terbuntuk dari isim yang lain ya. Beda kalau misalnya alimun itu kan mutasorrif, terbentuk dari bisa maklumun, bisa ilmun, dan seterusnya. Itu hal. Tamhadho. Bagus. Jelas ya? Sekarang dho. Rumus dho itu untuk dzaraf. Sebagian buku yang lain atau sebagian ulama menyebut dzaraf ini dengan sebutan maf'ul fih. Maf'ul fihi ya. Maf'ul fih. Artinya dzaraf ini
adalah nama-nama kita tahu ya dzaraf itu kan kata keterangan. Ada namanya dzaraf makan, ada namanya dzaraf zaman. Jadi maf'ul fihi dimaksudkan karena dzaraf itu adalah waktu atau tempat yang dibaca nasab karena menyimpan maknanya fi. Makanya disebut maf'ul fihi ya. Fihi ya, menyimpan makna fi artinya di dalam atau pada. Seperti misalnya lailatan, sobahan, bukrotan. Lailatan di waktu malam, sobahan di waktu pagi. Artinya fil lailati, sobahan fis sobahi, begitu ya. Bukrotan fil bukroti, saharon fis sahari ya. Waktu sahur, yauman. Nah, itu dibaca nasab karena mengandung makna fi. Kalau ada fi-nya ya tidak dibaca nasab. Contohnya yauma, maka kalau dia ada fi-nya, fi yaumin minal ayyami misalnya. Masaan, sore, saatan, jam, bulan, tahun. Itu adalah dzaraf zaman. Ada dzaraf makan seperti amama, Kudama, ada waro'a, fauqo di atas, tahta di bawah. Fauqo di atas, tahta di bawah. Yamina di kanan, yasiro di kiri. Kayak gitu itu. Indah di sisi dan seterusnya. Indah ma'ah, tidak. Ada itu. Pembelajaran waktu semester 1, saya ingat ada anunya itu, ada lagunya. Ya. Maf'ul fih. Jadi dha itu adalah dzaraf atau sebagian keterangan menyebut maf'ul apa? Maf'ul fih. Sekarang rumus mus ya. Mus di situ mus adalah mustasna. Masih dengarkan saya apa enggak ini teman-teman? Masih Kak. Oh ya, alhamdulillah ya. Jangan ya nanti kita upload di YouTube biar antum bisa mengulang lagi penjelasan ini ya. Mus di sini rumusnya adalah mustasna. Jadi mustasna ini mempunyai hukum bermacam-macam. Yang pertama dia adat istisna atau huruf istisna ya. Nah, seperti khola, ada, hasya itu disebut mutaraddid ya. Artinya boleh dikatakan kalimah fi'il, boleh dikatakan kalimah huruf ya. Khola, ada yang mengatakan fi'il madi, ada yang mengatakan fi'il madi, hasya, ada yang mengatakan fi'il madi. Tapi ada yang mengatakan huruf. Khola itu huruf, ada huruf, hasya huruf ya. Nah, ini namanya mutaraddid. Nah, mutaraddid ini ragu-ragu ya. Tapi ini disebut dengan huruf istisna. Artinya setelah ini berarti itu mustasna gitu ya. Kalau khola ada hasya dikatakan kalimah fi'il, maka mustasna harus dibaca nasab, maka menjadi maf'ul bih. Contohnya misalnya ya, qomal qaumu, kaum itu berdiri, khola zaidan, kecuali zaidan. Nah, zaidan ini adalah mustasna. Mustasna berarti adalah isim yang dibaca nasab setelah huruf istisna. Oh, nanti ada penjelasan huruf istisna. Nah, kalau yang pertama ini kan tadi ya, bermacam-macam ya. Yang pertama ini ya adat istisna yang disebut mutaraddid. Jadi tidak usah tengkar antum ini. Ada yang bilang ini fi'il, ada yang bilang huruf. Ya. Cuman ketentuannya kayak gitu. Kalau dia itu adalah dianggap fi'il, dikatakan kalimah fi'il, maka mustasnanya yang terletak setelah khola, ahad, asya itu harus dibaca nasab, berarti mustasna. Kalau khola, ada, hasya, dikatakan kalimah huruf, maka itu disebut dengan huruf jar. Maka ada huruf jar itu. Khola, hasya, ada itu huruf jar. Maka mustasnanya dibaca majrur. Seperti qomal qaumu ada zaidin. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Sama artinya kecuali.
Kalau khola ada hasya itu didahului dengan ma zaidah, ada ma sebelumnya, maka itu mesti kalimah fi'il. Jadi kalau ada ma-nya berarti fi'il itu bukan huruf. Contoh misalnya qomal qaumu ma khola, lah karena itu fi'il maka mustasnanya dibaca tasab ma khola zaidan gitu ya. Yang kedua, mustasna itu ada dua macam. Mustasna muttasil, yang kedua mustasna munqati, ya. Munqatiun atau munqati ya. Mustasna mustasil yaitu kalau mustasna itu termasuk golongan mustasna minhu. Contohnya qomal qaumu illa zaidan. Muttasil artinya Zaid ini termasuk bagian dari kaum itu gitu loh. Qomal qaumu illa, ini setelah illa kan, huruf istisna ini. Illa zaidan ya. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Zaid termasuk mustasna minhu yaitu minal qaum. Zaid termasuk golongan kaum. Misalnya kayak begini. Darosa semester 3 illa siapa misalnya ya. Misalnya yang tidak masuk illa Abdul Malik misalnya. Semester 3 kuliah belajar kecuali Abdul Malik. Nah, Abdul Malik ini berarti mustasna minhu. Ya. Dia dikecualikan tetapi dia termasuk semester 3. Tapi kalau mustasna munqati yang kedua, kalau mustasna itu tidak golongan mustasna minhu. Contohnya misalnya qomal qaumu, kaum itu berdiri illa himaron kecuali keledai. Himaron di sini tidak mungkin termasuk kaum karena kaum yang disebut adalah manusia atau orang. Itu rumus mus ya. Sekarang Muna. Oke, ada catatan tambahan untuk hasya. Tadi kan ada khola, ada hasya. Lafaz hasya itu boleh dibaca 3 macam. Boleh dibaca hasya, boleh dibaca hasya, syahnya pendek. Boleh dibaca hasya, hanya pendek, syahnya panjang. Hasya boleh ya. Ada 3 macam. Sekarang muna ini adalah munada. Sudah adzan? Alhamdulillah saya cukupkan karena waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan hamdalah. Ayo semuanya baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti silakan didengar-dengar lagi ya di YouTube. Mansubatul Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.